Salam satu jiwa, Arema. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Deli dalam acara program talk show favorit kita 12 Pas, dan yang akan membahas tentang persebolaan Indonesia khususnya di Malang Raya. Dan pada 12 Pas episode kali ini kita akan membahas tema tentang antara polemik dan kebangkitan tim. Dan saat ini sudah banyak sekali hadir di studio narasumber kita. Yang pertama ada dari sebelah kanan ini, itu ada Mas Didi dari Raja Jowas ya. Selamat malam Mas Didi. Dan selanjutnya ada Mas Bonar juga selaku dari Aremania Raja Jowas. Dan setelah itu yang sudah tidak asing lagi, salam satu jiwa dari Mas Tembel selaku Korwil Stasiun. Dan selanjutnya ada ini yang barusan deklarasi ya Mas ya? Rencana akan mau deklarasi, yaitu ada dari Mas Heru dan juga Mas Toto dari Aremania Blitar ya. Selamat malam Mas. Dan selanjutnya kita punya Bapak Suparno dari Aremania Karangkates, dan juga Mas Nanang ada dari Aremania Karangkates, dan juga setelah itu kita punya Pak Gintul. Selamat malam Pak Gintul. Malam, Sehat? salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Dan langsung saja kita mulai perbincangan kali ini. Yang pertama itu adalah membahas tentang skuad Singoedan kehilangan kreator di tengah Esteban Guilen yang mengalami cedera hamstring. Mungkin ada yang bisa mengomentari, mungkin dari Mas Bonar dulu. Esteban Guilen. Ya, terima kasih. Kalau kami sebagai Aremania ya adalah sedikit rasa kekhawatiran masalah ini cedera hamstringnya Guilen ini. Cuman kita tetap yakin para pemain Arema masih tetap solid. Jadi saya kira nanti ini nggak begitu berpengaruh dengan hamstringnya. Siapa mungkin menurut yang menurut Mas Bonar lebih pantas untuk mengganti posisi dari Esteban Guilen sendiri? Kalau menurut saya memang cocoknya Bustomi. Oke. Bustomi. Bustomi sendiri seperti itu ya. Bustomi. Dan selanjutnya Singoedan sukses menggulung tamunya kemarin Persib Bandung dengan skor 2-0 pada lanjutan Liga Super Indonesia 2010 dan 2011. Mungkin ada yang bisa kasih pendapat. Mas Nanang. Ayo. Selaku Korwil dari Karangkates. Terima kasih. Kalau menurut kami selaku juga Aremania untuk komentar tentang Arema lawan Persib yang mengalahkan Persib 2-0 itu merupakan salah satu bukti kebangkitan dari Arema nanti. Benar. Karena setelah lanjutan dari pertandingan-pertandingan yang kemarin, setelah pertandingan lawan Persib itu juga terbukti Arema juga bisa mengalahkan tim-tim tamu. Apa faktor yang mungkin menurut Mas Nanang menjadi faktor X, salah satunya kunci keberhasilan dari Arema bisa menekuk dengan Persib Bandung sendiri? Kalau menurut kami ini masalah gaji. Oh, masalah gaji yang sudah terbayarkan, Iya, yang mungkin. terlunaskan, mungkin seperti itu. Bisa jadi. Atau mungkin bisa salah jadi. satu dari faktor tidak adanya Marcus di situ main pada saat pertandingan itu. Markus itu sepertinya main, cuma Oh, main ya? main pada saat lawan Persib main. Oke. Tapi Dan mungkin ada faktor lain juga karena Arema juga mainnya juga sangat bagus pada saat itu. Iya. Kemudian permasalahan di masalah finansial di manajemen Arema sendiri juga sudah mulai stabil. Iya, sudah mulai stabil mungkin. Dan itu mungkin salah satu kunci suksesnya Arema ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga akan selalu seperti itu. Dampaknya bisa kita lihat ke depannya lagi. Insya Allah. Oke. Dan 2 gol Arema diborong sang kapten Noah Lamsah, mengakhiri masa paceklik kemandulannya sendiri. Dan mungkin setelah yang kita sama-sama tahu, dari Mas Nanang juga sudah tahu bahwasanya gaji Arema sudah terlunaskan, dan kali ini Alamsah menunjukkan tajinya. Mungkin Mas Tembel bisa kasih komentar. Ya, saya kira semua pemain akan menunjukkan kualitas ya. Karena banyak pelatih meragukan kualitasnya setelah dia menjadi pemain cadangan. Ya. Iya. Apalagi seperti kemarin kan terjadi polemik di antara soal finansial, itu yang menjadi faktor utama kegarangan seorang Husgul seperti Noah Lamsah ini bisa diselesaikan dengan permasalahan-permasalahan intern selesai. Akhirnya apa yang diharapkan Noah Lamsah dia datang ke Indonesia akan menunjukkan sebagai pemain profesional yang layak ditiru oleh pemain-pemain lokal, khususnya striker ya. Benar. Bagaimana cara main bola untuk menghindari kekuatan-kekuatan pagar dari pertahanan musuh. Oke. Nah, ini pertama. Yang kedua,
ke kemandulan yang diamati oleh sosok pelatih dan beberapa pengamat bola mengatakan Noah Alamsyah datang ke Indonesia ini adalah sosok striker. Nah, di mana striker sebagai haus gol baru terbukti pertandingan akhir ya. Iya. Pertandingan akhir, padahal kan sini kan sudah 2 musim ya, 2 musim di Arema. Saya kira harus bisa menunjukkan. Saya mengagumi menit-menit akhir pertandingan mau selesai, ISL mau selesai, dia menunjukkan taringnya sebagai striker yang haus gol. Iya. Itu pun tidak luput dari dukungan Aremania ya. Iya. Dukungan Aremania sebagai pemain yang ke-12 itu menunjukkan bahwa kita pemain sudah menjadi suatu Paket ya, satu paket lah ya. Itu paket dalam arti berjuang di lapangan ya. Di mana Noah Alamsyah berjuang mengiring bola, di mana kita sebagai supporter berjuang yel-yel untuk semangat pemain. Ini yang sulit faktor psikologis lah bagi pemain ya. Betul, gitu. itu yang menjadi kan nggak ada Indonesia seperti di Arema, seperti kemarin aja kita melihat Bandung aja bisa kalah, ya kan. Nah, ini yang menjadi kunci untuk menghadapi di LCA yang akan datang. Mudah-mudahan di liga akan datang ini bisa peringkat atas. Kalau juara agaknya sulit ya. Oke. Peringkat atas, runner up, kita ke LCA lagi. Oke. Mungkin ada mulai timbul sedikit rasa optimistis lagi bagi teman-teman dari Aremania karena melihat beberapa pertandingan yang terakhir ini sangat menuai sukses sekali, dan khususnya dari Noah Alamsyah. Mungkin bisa ditambahin sedikit. Sebagai catatan, sebaiknya temperamennya dikurangi gitu, karena memang dia seorang temperamen toh. Iya. Selama di timnasnya sana. Tapi untung-untungnya di Arema sekarang sudah mulai berkurang itu emosinya. Jadi kalau dia bisa kontrol emosi, wah, jos itu sudah. Oke, mungkin memang paling tidak kalau menurut saya sendiri perlu memang ada 1 atau 2 orang yang mempunyai mungkin secara maksud mungkin attitude, personal saya kira untuk menghadapi cyber ya Bang. Saya kira gini ya, dari satu tim itu memang ada 1 atau 2 pemain yang yang mempengaruhi pertahanan lawan ya, karena dulu di Indonesia cuma Arema dan Makassar yang terkenal kerasnya. Tapi kalau pemain sampai main teknik, apa yang disuarakan Aremania, kayak Putri Solo, kayak Singonguyu, seperti itulah nyanyian-nyanyian yang akan ditunggu. Memang supporter, pemain memang punya batas-batas lah untuk dalam bertanding dan keras, tidak menutup kemungkinan juga teknik juga lebih didepankan dengan menstabilkan mungkin attitude keras dari sepak bola itu sendiri mungkin. Iya, tapi fair play ya. Kalau di Arema itu kan keras fair play. Coba dibayangkan waktu Arema main di Makassar ya, waktu itu Piala Yusuf Cup. Nah, kita masih ingat siapa yang kena kakinya disikat pemain boneka ya, amit ya. Apa? Habib Paulu. Ya. Itu kan sudah menjurus ya. Ya. Dan berlanjut kita tentang Roman Golian bermain menjadi starter untuk pertama kalinya dan bermain gemilang pada saat pertandingan yang kemarin. Mungkin ada yang bisa kasih tanggapan mungkin dari Bapak. Oh, oke. Mungkin dari dulu dari Mas Toto ya. Ya mungkin selama ini yang kita cari kebangkitan dari pemain-pemain Arema seperti Roman Golian yang kemarin kita lihat ini sebagai starter kan kayaknya gimana, kurang greget. Maksudnya banyak cemoohan dari penonton gitu loh. Terus ini masuk langsung terlihat, langsung bisa membuat suatu gebrakan yang mungkin selama ini kita tunggu-tunggu. Selama entah itu masalah finansial atau apa di lapangan, Roman Golian bisa menunjukkan kebanggaan. Sekali masuk dia memberikan kebanggaan pada kita Aremania, pendukung Aremania. Seperti itu mungkin adaptasi ya. Adaptasinya memang iklim yang perlu ada penyesuaian karena itu. Juga dia satu rumpun lah, satu negara sama Roman Camilo yang notabene Eropa Timur juga sangat dingin sekali. Seperti itu. Dan mungkin termasuk support mungkin dari supporter juga ya, selakunya mungkin bisa lebih ada rasa tanggung jawab dia selaku pemain baru ya. Apalagi di gelandang pemain gelandang bertahan ya, seperti itu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana dulu karena 12 Pas akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Salam satu jiwa.
Arema. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara 12 Pas, dan kembali langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita kali ini. Dan Arema berhasil rebut poin perdana setelah ditahan imbang Shandong Luneng dari Cina. Padahal Arema turun dengan tim lapis kedua, dan mungkin ada yang bisa kasih pendapat di sini tentang pertandingan kemarin di RCA. Oke, Bapak Suparno. Terima kasih. Ini adalah salah satu bukti kebangkitan dari Arema yang mungkin selama ini diragukan oleh tim-tim tamu. Walaupun dengan komposisi pemain lapis 2, tapi bisa menunjukkan bagaimana kualitas Arema. Tapi juga masih ada kelemahan terutama di sektor belakang ya. Ini yang perlu diperbaiki. Dengan hasil imbang ini kita Aremania berharap untuk selanjutnya itu akan lebih baik lagi itu, dan mempunyai motivasi yang lebih dari sebelumnya. Terima kasih. Iya, dari segi teknis mungkin ada yang bisa dari segi teknis mungkin masih belum maksimal kayaknya ya. Per lini. Dari lini per lini memang bagus, tetapi secara kerjasama masih belum menunjukkan bagaimana ciri khas Arema yang sebenarnya. Gitu. Mungkin karena faktor lapis kedua, jadi mungkin sedikit ada miskomunikasi gitu antara pemain ya, karena lapis kedua. Beda dengan pada saat kita Arema menurunkan posisi lapis pertama ya, karena mungkin starter ya, starter line up-nya seperti itu, mungkin kurang di miskomunikasi ya. Betul. Seperti itu. Mungkin ada bisa ditambahin lagi menanggapi pertandingan kemarin? Mungkin melawan Shandong Luneng. Mungkin Arema juga membuktikan bahwa tim lapis kedua juga bisa membuktikan kepada Miroslav Janu diberikan kepercayaan, dan hasilnya juga maksimal. Mungkin 1-1 itu hanya buat lapis kedua, mungkin kalau lapis pertama ceritanya bisa beda lagi. Benar. Ya, ya mungkin karena kalau mungkin faktor teknis atau apa itu mungkin karena tim lapis kedua belum pernah sama sekali menjajal level sekelas Shandong Luneng. Iya, mungkin bisa dijadiin sebagai bahan pelajaran pengalaman juga lah ya buat kedepannya. Iya. Oke. Dan kembali lagi kita menyoroti tentang striker Arema yang juga kapten timnas U23, yaitu Yongki yang masih tampil melempem. Ini mungkin Mas bener, sepertinya kelihatan sekali untuk kasih komentar. Silakan Mas. Iya, gini kalau kita menyikapi masalah dikatakan Yongki melempem ya. Iya. Ya kalau melempem dipanasi aja Mas ya, biar gurih. Dalam artian begini. Dipanasi dalam artian porsi latihan. Jadi kalau pihak ofisial atau pelatih juga harus jeli, di mana salah satu pemain yang dikiranya nanti prestasinya atau penampilannya dianggap melempem, itu nanti porsi latihannya juga bisa ditambahi biar panas. Terus mungkin trik-trik lain yang perlu dimasukkan biar ada perubahan dari salah satu pemain yang nanti sekiranya dari official dianggapnya masih kurang maksimal begitu ya. Jadi ya mungkin saya kira kalau masalah ya kalau per individu adalah memang secara kekurangannya, tapi kalau kita berbicara masalah secara tim, insyaallah memang Arema sudah solid Mas ya. Ya gitu aja. Dan ini buat Mas Toto yang sudah jauh dari Blitar, mungkin ada tanggapan sedikit tentang Yongki, striker dari Tonggo Arema. Kasih serang kilo ya. Serang kilo Tenggalek ya. Ya seperti yang disampaikan Mas tadi. Mungkin pemanasan atau gimana. Sebenarnya Yongki bisa main bagus juga kok sebenarnya. Ya cuma saat ini kita tidak tahu ada masalah apa dengan Yongki, juga tidak tahu. Semoga kita doa aja yang terbaik, Yongki bisa mengelola yang terbaik untuk kita, untuk Aremania maksudnya. Sedikit mungkin juga pertimbangan atau mungkin dari saya juga mungkin secara pribadi, dalam artian di sini kita terlupakan bahwasanya Arema kita punya striker 3 kalau tidak salah. Alamsyah, ada juga Dendi di situ kan, dan juga ada Yongki. Dan kebetulan kalau menurut dari kemarin musim kemarin dan sampai dengan beberapa minggu yang lalu, dari Miroslav Janu sendiri atau MJ yang bisa kita sapa itu paling tidak selalu menurunkan Alamsyah paling tidak nanti larinya ke Dendi, sedangkan Yongki mungkin sedikit terlupakan. Di situ mungkin pengaruh dari seorang atlet untuk menjaga kebugaran dan kerja kerasnya, mungkin pengaruh juga ya, karena mungkin lama tidak dimainkan, mungkin seperti itu ya Mas Temil ya. Ada bisa kasih komentar sedikit mungkin Mas dari beberapa susunan yang dimainkan dengan MJ ya. Ya kadang pelatih ini kan kita nggak tahu apa yang dikemaui oleh pelatih ya. Biasanya ada problem sedikit aja
pemain ada yang ditarik ya. Yeah. Mungkin itu yang menjadi faktor. Kalau dilihat dari kualitas pelatih, kita nggak membedakan sebenarnya ya. Memang masih unggul Robert ya. Oke. Jadi Robert itu pemain dulunya nggak bisa menjadi mesin house goal, dia dipoles bisa menjadi pemain house goal. Bagaimanapun Jadi, dari iya, dulu dengan semua cara. Arema ini merindukan kepelatihan dari Robert ya. Iya. Oke. Dan langsung saja balik lagi nih, Arema berhasil rengkuh 3 poin saat menjamu Persija Jakarta. Dan yang kemarin kita tahu skor kalau tidak salah 2-3 berapa? 4-2 ya. Dan akhirnya pada waktu itu berhasil lagi mendapatkan poin penuh 3 poin, dan selanjutnya mungkin ada yang bisa kasih tambahan sedikit tentang pertandingan yang kemarin pada saat melawan Persija. Ya mungkin ini pesta kita. Pesta. Ya. Pesta rakyat. Selama ini kan Aremania juga haus ingin berpesta. Iya. Walaupun Persija seperti sahabat sendiri bagi kita. Iya. Di bawah guyuran hujan, mungkin semangat itu muncul dengan jaya dari Aremania semua, terus dari support kami, dari atraksi kami, mungkin bisa support. Jadi ini adalah pesta kita. Ini kebanggaan kita, di mana kita bisa menunjukkan bahwa permainan bisa bagus di dalam cuaca apapun, maksudnya gitu. Kemarin kan hujan terus, mulai awal pertandingan sampai akhir mungkin hujan terus, tapi semangat permainan sama semangat kita yang mendudukan masih terus ada. Tidak ada kata lelah. Kita selalu dukung terus. Terkuras daripada ya. itu ya. Itulah, mungkin hujan memberi berkah juga untuk Aremania dan juga untuk Arema. Hujan memberi berkah Ya. lapangan juga ya. Oke, dan mungkin Pak Gintul bisa ditambahkan sedikit. Iya betul. Gimana? Arema berhasil rengkuh 3 poin maksudnya ya. Iya. Sebetulnya kalau di dalam tim kami Arema ini, dimana kalau tidak ada problem intern, hampir semua pemain itu pasti jos semuanya. Contohnya aja striker kita Along gitu ya. Itu kan beban pikirannya di dalam tim seperti masalah gaji kan sudah hampir terselesaikan. Tidak hanya kaptennya aja, seluruh pemain pasti itu Merasakan dampaknya. iya, dampak yang positif sekali, semuanya akan terengginas. Baik itu di lini belakang, Roman Camelo, Roman Golian, ataupun mungkin juga Roman Tembel bisa jadi jos semuanya itu. Jadi yang penting itu nomor 1 adalah Aremania, semangatnya yang harus pasti betul-betul menggelora, dan juga tidak terlupakan masalah finansial lancar. Insya Allah Arema pasti jadi juara di mana-mana gitu. Ya, yang pasti mengharapkan juga ada simbiosis mutualisme juga antara pemain dengan selaku manajemen seperti itu. Maksudnya gitu. Dan kita akhirnya menyoroti lagi kembali kinerja dari Miroslav Janu hingga sampai saat ini. Mungkin ada yang bisa kasih tanggapan khususnya untuk dari Toto. Mas Toto, silakan. Ya kalau dengar kemarin kita waktu di mes pemain, kayaknya Along sendiri kurang gimana ya? Kurang suka sama pelatih ini gitu loh. Ada lihat komentar Along waktu kita di mes, waktu pembayaran gaji kemarin. Faktornya kita kontrak. seperti apa? Mungkin dari mungkin segi kurang apa? bisa memompa pemain atau gimana? Kurang memberi kepercayaan kepada pemain untuk bermain lepas gitu. Terlalu sering mungkin gini lah, kemarin seperti kita lihat waktu pertandingan yang ketiga atau berapa itu sempat terjadi adu mulut pemain sama Miroslav itu. Mungkin itu, mungkin kurang enggak seperti pelatih yang dulu. Pelatih dulu kan kronologinya kalau boleh tahu kita seperti apa pada waktu itu? Waktu itu pemain sudah bermain lepas, terus dia pinggir lapangan, dia komentar gini, terus akhirnya seperti mau berhenti permainan seperti berhenti gitu loh. Entah enggak tahu kita supporter di luar jauh, kita enggak tahu apa yang dia enggak tahu. Tapi kayaknya pemain tuh gimana ya, masih tertekan gitu loh, seperti harus begini harus begitu. Pemain enggak bisa lepas gitu loh. Seperti enggak ada istirahat ya. Iya. Latihan terus dia terus forsir pemain gitu loh. Nah, mungkin terlebih di sini banyak yang menganggap perbedaan antara Robert dan juga Miroslav Janu sendiri mungkin lebih ke kalau Janu lebih mengedepankan mungkin latihan fisik ya. Dan hanya fisik yang dipompa dan hanya fisik dan selalu dikedepankan. Berbeda seperti Robert ya, yang memang notabene
dalam artian pintar untuk mengatur strategi dan juga permainan dimaksimalkan. Nah, tapi di sini kalau kita berbicara fisik juga yang kita ketemu yang kemarin-kemarin sepertinya ada beberapa kali pertandingan yang Arema mengalami kelelahan. Mungkin bisa kasih tanggapan dari Pak Gintul, mungkin silakan. Ya betul. Nih kalau masalah hubungan antara pemain dengan pelatih yang sekarang ini, ya, kayaknya kurang sinkron ini. Mungkin aja faktor dari teknis melatihnya. Kalau kita pelatih sesama asing yang dulu itu ada jiwa kebapaannya, ada rasa sayang sama pelatih. Kalau berhasil membuat mencetak gol, ada tos, dirangkul dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang lebih dititik beratkan pada fisik, sehingga seakan-akan cara melatihnya itu terlalu militer lah, kayaknya begitu. Oke, mungkin bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya mungkin MJ lebih mengedepankan hanya dari proses pendekatan secara stamina atau mungkin secara fisik ya, tapi tidak ada faktor psikologi untuk lebih dekat kepada anak asuhnya. Mungkin seperti itu. Sebetulnya semangat itu tidak timbalannya karena fisik. Ya. Mungkin Pak Gintul. Apa mungkin iku dipelajari fisik ya. Kon dadi PKL edu berat polmi becak buanter. Bisa juga begitu. Oke, ditahan dulu Pak Gintul dan juga teman-teman yang lainnya. Perbincangan ini semakin menarik saja pemirsa, dan untuk itu 12 Pas akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Salam satu jiwa Arema. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara 12 Pas, dan kembali langsung kita lanjutkan perbincangan menarik kita. Yang pertama kita menyikapi dengan harga tiket pertandingan lanjutan ISL Arema melawan Persija selalu mengalami kenaikan. Ini bagaimana? Mungkin ada yang bisa kasih komentar. Ya Mas Toto, silakan. Kita dengar, kita lihat di internet tuh mulai hari Rabu. Itu tiket katanya dari 25 menjadi 30. Nah, boleh. Terus kita langsung konfirmasi ke teman-teman. Mungkin waktu harga 25.000 itu sekitar 100-150 dari Blitar mau nonton. Setelah mendengar 30 itu banyak yang gimana ya? Enggak jadi gitu. Terjadi kekacauan ya. Terus pas hari Sabtu hari Sabtu kita diundang sama Pak Apriyadi ke kantor Arema. Itu membahas masalah tiket. Penjelasan masalah tiket tentang kenaikan. Itu Pak Apriyadi sendiri bilang gimana maunya Aremania. Kalau mau 25.000 ya kita kembali ke 25.000. Kalau 30.000 kita mau. Nah, selama ini mungkin sebelum ada penjelasan Pak Apriyadi, kita kan selama ini merasa dimanfaatkan gitu loh sama manajemen. Kok setiap pertandingan gini dinaikkan, katanya untuk pemain apa gini selama gitu. Ini selalu dimanfaatkan bagi supporter sendiri merasakan dimanfaatkan. Enggak, supporter merasakan dimanfaatkan dari pihak manajemen gitu loh. Terus kita sendiri setelah Pak Apriyadi menjelaskan kalau Aremania hasil uang dari pertandingan ini mau langsung diserahkan untuk gaji pemain. Jadi kita Aremania semua setuju lah. Apalagi kita dengar tiket sudah dalam kondisi sudah siap jual, maksudnya sudah dicetak. Kita tanya, katanya tiket sudah iya. Pak Apriyadi bilangnya ini untuk jaga-jaga karena dalam waktu 1 malam kita tidak bisa tiket cetak setelah mendadak. Terus kalau kita kembali 25.000 gimana Pak? Ada yang tanya seperti itu. Ya kita nanti tutup harga itu. Kita kelet kasarannya ya, kita kembalikan harga. Terus setelah mendengar penjelasan bahwa Aremania mau main keluar kandang, gaji segini, akhirnya kita setuju, sepakat lah. Kita oke, walaupun mungkin dari segi tadi seperti yang saya bilang 150 mau berangkat, jadi 100 yang berangkat. Akhirnya kan seperti itu. Tapi kita lihat sendiri di lapangan juga full. Dan pada waktu itu akhirnya bagaimana teman-teman dari Blitar sendiri jadi berangkat untuk melihat? Ya mungkin ada pengurangan sekitar 10-15% yang nggak jadi berangkat. 10-15%. Ya. Mungkin angka lebih tepatnya ada berapa orang? Sekitar 125 kita berangkat. 125? Ya, dari Blitar. Kita berangkat ke Tanpa disayangkannya sekali ya mungkin ya. 125. Nah mungkin ini bagaimana Mas Tembel? Ada sedikit mungkin penambahan sendiri. Sepertinya ada penambahan daripada saat kenaikan tiket ya pada saat Arema melawan Persija. Itu kan paling tidak sepertinya ada standar proses dari kenaikan lagi untuk menjadikan dari 25 ke 30. Sepertinya ada bakal kenaikan tetap nih seperti ini. Ya, saya kira
ada penaikan tiket itu saya sempat berbicara sama teman-teman, kita ngomong kecil-kecil ya. Yeah. Karena melihat prihatin, saya berhadapan langsung dengan Along bahwa soal gaji, soal gaji yang harus dibatukan Arema untuk ikut menagih janji manajemen, kita memang dituntut seperti itu. Bukan kita ngomong-ngomong kecil, ngomong-ngomong kosong, mengatakan ya boleh sekalian tiket iki diundakno 50 sing selawe awake dhewe sing ngelola, dekekno pemain, sing selawe ditekek nang manajemen tetep. Itu wacana kemarin seperti itu. Nah, dari pertemuan di kantor Arema semuanya akan menjadi kejelasan ya. Titik temunya kenapa tiket dinaikkan dengan alasan apa? Itu tiket dinaikkan. Kalau tidak ada kejelasan secara detail kita tetap menolak ya. Kita tetap menolak dengan harga 30. Tapi kalau sudah ada kejelasan seperti kemarin memang terjadi pro kontra ya. Pro kontra kenaikan tiket atau bertahan di 25. Di situ semua dikasih kejelasan tentang pertandingan selama Arema menjadi tuan rumah itu tidak memenuhi target ya. Tidak memenuhi target, apalagi terjadi pertandingan banyak ngelompong, banyak yang kosong. Nah, dari situlah manajemen ini kemungkinan ya, saya tidak memihak salah satu manajemen toleh kanan kiri iki sing digoleh nang ndi lek ngarepno Aremania. Nah, seperti itulah membuat gebrakan tiket yang kan menjadi 30. Oke, sebentar. Dan seperti kita tahu sebelum-sebelumnya dari mulai zaman dahulu kala, kita tahu sendiri pada saat tiket Arema itu sudah terbilang sangat mahal. Bisa dibilang nomor 2 di Indonesia. Di nomor 2 di Indonesia, mungkin setelah Persib kalau tidak salah ya. Nah, seperti kita tahu. Nah, dari situ apakah masih kurang juga dengan berbagai macam alasan, berbagai macam polemik yang kita hadapi di sini, bahwasanya selalu kurang untuk manajemen dan gaji pemain dan yang lain-lain. Selama sini supporter selalu mungkin saya menyadari karena gini ya, karena saya menyadari kalau melihat sistem kontrak pemain, sistem kontrak pemain itu kalau kita lihat dengan rincian dengan total keseluruhan 25 pemain itu Arema satu bulan mengeluarkan 1,1 miliar ya. Berarti ini kan satu pemain ada yang 400 secara hitungan kalkulasi seperti itu ya. Dalam sistem gaji ya, gaji. Kalau sistem kontrak ini kan belum. Kontrak ini saya cuma mendengar kalau kontrak itu misalnya kontrak 800 juta itu kan nggak sekaligus langsung dikasih kan, tiga kali pertandingan nanti kan plus sama gaji ya. Kalau gaji dari segi pemain itu memang ada yang sampai 4, 5, 6 kan kita belum tahu. Kalau dihitung 25 orang memang dalam kalkulasinya 1,1 M ya, memang benar. Nah, dari sini perimbangan pendapatan waduh kayak dinas pendapatan ya. Dari pendapatan memang kalau kita melihat memang tim kita memang swasta, hanya mengantungkan kita ya, termasuk sponsor. Ini yang menjadi bahan bagaimana manajemen mengelola pendapatan dari penonton, mengelola pendapatan dari sponsor, dan mengelola orang yang peduli terhadap Arema. Ini kan cara mengaturnya bagaimana kan. Nah, itu yang harus dibuka oleh manajemen ya. Dari siapa donatur, dari berapa jumlah sponsor, termasuk iBot, motor kostum, pendapatan dari penonton. Ini kan pemasukan kita laporkan, baru kita minta pengeluaran yang harus dikeluarkan. Jangan hanya mengeluarkan hanya secara bulat ya. Secara bulat pemain Arema bulannya 1,1 M. Itu tidak harus ada perincian. Kita harus itu yang diminta Aremania. Rincian reng-rengan itu berapa? Selama ini sudah ada bentuk rincian itu sendiri selama ini? Enggak, selama ini kita di kantor Arema itu hanya dikasih tahu jumlah satu bulannya 1,1 M. Tapi misalnya Along berapa per tidak bulannya, pernah ada perincian khusus. Mungkin itu rahasia dapur ya. Mungkin rahasia dapur. Kita nggak minta secara detail ya. Tapi yang penting pemain ini mendapatkan hak, menjadi kewajibannya adalah soal gaji. Itu harus terpenuhi. Lah, supaya pemain ini punya tanggung jawab dalam arti dia bekerja sebagai pemain bola. Dan masalah dapur tadi kita tidak bisa ikut-ikutan. Iya, tapi kalau tingkat kebocoran kita punya hak untuk menyampaikan ini kan. Mau sampai kapan seperti ini, Mas? Nah, kalau tingkat kebocoran ini kan kita setahunya kita kan hanya tingkat kebocoran mengenai tiket atau yang disebut penonton kartu halo dan sebagainya. Tapi tingkat kebocoran yang di dalam manajemen kita kan nggak tahu ya. Semisal
Misalnya Ya. ini kita tanda petiknya seperti ini. Pemain ini kan sudah punya hak adalah mulai training, sepatu ya, dan kostum ataupun jaket ini misalnya mohon maaf ya, mungkin kalau saya menyindir manajemen, setahu saya di era Pagani itu banyak pemain mengeluhkan tentang sepatu yang harus dibuat latihan. Itu harganya misalnya 300 sampai 500 dibelikan yang 200. Nah, ini seperti pernah yang dikeluhkan oleh pemain Arema dulu ya, seperti Bapak Anji sama Nanang. Didit sama Nanang itu sempat bicara dengan saya waktu di mes. Ya opo bel aku duduk sepatu sing regane 200 gak suwe tak ge bal-balan. Lah ini kalau kita secara perincian untuk dapur pemain kita pertanyakan seperti itu. Iya, ditahan dulu Mas Nembel. Sebentar, balik lagi kita menyikapi tentang kebocoran dan pemalsuan tiket yang masih selalu melanda Singoedan. Dan untuk menyikapi ini, bagaimana kinerja Pampel kini sangat disorot dan diharapkan lebih waspada terhadap tiket, untuk penjualan tiket. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari kita semua tahu bagaimana kondisi finansial dari Arema. Iya. Kita berharap dari Aremania ini bisa membantu, paling tidak mengurangi dari beban yang dipikul oleh manajemen. Tetapi kita juga berharap bahwa manajemen juga bisa membantu mengurangi kebocoran baik itu tiket maupun yang lain-lain itu. Sehingga ini akan bisa mengurangi beban dari secara keseluruhan gitu. Kami juga menyoroti kebocoran dari tiket yang masuk, terutama dari Aremania yang masuk ke stadion tanpa menggunakan tiket. Ini perlu kita pertanyakan lagi nih. Ini apa ini benar-benar Aremania apa Arema-Aremaan atau bonek nih? Karena dari sepengetahuan kami ada oknum yang memasukkan Aremania tanpa menggunakan tiket ini. Ya. Kayaknya nggak lucu, hari gini masih masuk tanpa tiket ini. Ini rasa memiliki Aremanya masih kurang. Ya. Saya kira ini bukan Arema sejati. Nah, saya berharap dari semua Aremania, mari kita besarkan Arema gitu. Bagaimana caranya? Kita sebagai Aremania ya, kalau mau nonton ya dengan membeli tiket, tidak dengan masuk melalui oknum dan sebagainya gitu. Itu salah satu yang bisa kita sumbangkan itu. Oke. Dan mungkin dari kinerja panitia penyelenggaranya sendiri mungkin lebih ditinjau-lanjuti atau bagaimana sistem-sistem untuk supaya ini tidak terjadi lagi? Mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Ya. Terutama tentang kebocoran dan juga pendistrian tiket. Kita tahu seperti yang terjadi kemarin, bagaimana pendistribusian tiket baru keluar sekitar jam 11, padahal kick off-nya sekitar jam 3:30. Ya. Ini dari perwakilan Korwil akan mengalami kesulitan untuk mendistribusikan. Oke, Mas. Iya. Nah, ini akan mempengaruhi animo penonton yang akan ke stadion. Salah satu teknis yang dampaknya menghambat juga ya, akan mengurangi pendapatan dari Aremanya sendiri. Oke, Pak Suparno, ditahan dulu. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Ginto dengan kebocoran dan pemalsuan tiket yang masih melanda di Kubu Iya Singoedan betul. sendiri. Kalau kita pantau memang banyak sekali kebocoran di situ. Sebetulnya ini masalah tiketnya adalah masalah poin juga. Seperti halnya kembali lagi kepada waktu lawan Persija. Iya. Yang terlambat itu ya. Oke. Itu pun direncanakan 100% dibayarkan pada pemain, sehingga tiket itu dinaikkan sampai ekonomi 30, terus VIP berapa 100 dan VVIP 150. Oke. Ini si malakama kepada Aremania yang sudah ancur-ancuran belani. Iya, oke. Singkat saja, mungkin bagaimana penanggulangan yang berarti, mungkin dalam artian supaya ini tidak terjadi lagi di depannya. Ya yang jelas itu teknis ya. Mungkin aja di dalam tiap pintu tribun itu kita siagakan beberapa Aremania untuk membantu mengawasi ya. Iya.
begitu saya rasa cara penanggulangannya. Itu sudah, jadi ini itu sudah dirasa cukup untuk mengantisipasi persoalan seperti ini? iya itu karena manajemen sudah open ini, membuka ini. Iya. Dimana kalau ada bukti itu sampaikan ke manajemen. Tindakan selanjutnya mungkin manajemen yang akan menindak begitu. Oke, Pak Ginto. Dan kembali lagi menanggapi dengan lenggangnya Tribun Kanjuruhan yang terjadi beberapa kali ini. Ada yang bisa? Ya, terima kasih. Mungkin apa yang terjadi beberapa ini kan kita juga sama-sama tahu. Jadi seperti pertandingan-pertandingan yang lawan PSPS kemarin, kemudian yang lawan yang full itu yang lawan Persija itu ya. Yang full lawan Persija, kemudian yang lawan Samdon Luneng itu juga sangat lengang sekali lah. Itu kan juga berpengaruh dari pada saat PSPS yang sangat itu kelihatan. Yang keluar tiketnya setelah jam 11 lebih itu sangat berpengaruh sama seperti yang dibicarakan Bapak Suparno tadi, yaitu untuk pendistribusian tiket terutama kepada korwil. Jadi Aremania yang jauh-jauh mungkin udah terlanjur jam 6 pagi standby di manajemen, kemudian melihat tiketnya katanya keluar jam 11, jadi mereka balik lagi semaksimal mungkin ya. Iya. Seperti itu mungkin. Jadi juga itu jadi nanti jadi PR buat manajemen, ada Pak kok sampai terjadi seperti itu, atau karena kalau yang kemarin itu katanya masalah pajak untuk pengeplongan tiket itu ya. Nah itu nanti jadi PR juga nanti. Bagaimana mungkin nanti dari setiap wilayah sendiri masing-masing punya koordinator sendiri dan mungkin bisa langsung menyampaikan sendiri langsung ke pihak manajemen bagaimana nanti setiap kali pada saat Arema bertanding panpelnya lebih harus siaga dan tidak ada lagi permasalahan ini di depannya seperti itu aja. Dan ini buat Mas Tembel, masalah baru lagi mengenai tunggakan pajak dari Arema sendiri yang masih menjadi batu sandungan dari finansial Arema sendiri, bagaimana? Ya, yang mulai dari 1,1 tadi itu mungkin ada perinciannya per bulatannya, mungkin pajak masih belum dibayar. Kita memang tadi kita nggak mau masuk terlalu dalam, kayaknya sulit ya. Iya. Karena terlalu banyak peralihannya. Peralihan kita diembuskan tentang pemain mogok. Akhirnya sasaran kita untuk minta terjadinya hal seperti ini kan faktornya apa? Ya kan. Terus dari alasan apa Dispenda kok sampai tidak lambat mengeluarkan tiket kalau sekedar cuma pajak belum terbayarkan 1,46 juta ya, 146 juta ya. Itu saya kira kalau bisa ditutupi secara langsung saya kira bisa ya, dibandingkan defisit Arema sekarang ini yang kemarin kan 7,5 M itu kemana? Masalah pajak aja belum terselesaikan. Nah, sedangkan 7, defisit seperti itu kemana? Ya. Ini saya bertanya. Kalau masih ada yang mau secara buka-bukaan, justru saya minta secara terbuka. Ya kan? Memang faktor penunggakan pajak ini tidak semuanya untuk sepak bola ya. Karena siapapun pajak tontonan atau pajak hiburan semua yang berbau tiket itu adalah memang masuk dinas pendapatan. Kalau dinas pendapatan ini tidak terbayarkan, saya tidak membela dinas pendapatan ya. Memang dinas pendapatan sekarang ini kan nggak seperti pemerintahan tahun dulu ya. Itu bisa di nepotisme atau di KKN ya. Tapi sekarang ini kan banyak yang mengontrol uang negara ya, terutama ICW dan KPK. Nah inilah yang menjadi ketakutan dinas pendapatan ya. 100 juta pun kalau tidak ada laporannya dia akan, itu yang menjadi faktor ketakutan dinas pendapatan nantinya seperti itu. Nah akhirnya apapun resikonya, biarpun itu tim Arema, kalau tidak melunasi saya yang nanti urusan KPK lah. Ini kan kita kalau mempelajari masalah kepemerintahan sekarang kita memang juga was-was. Nah katanya kita sportif ya. Supporter diharuskan sportif, diharuskan beli tiket. Nah tapi kalau di dalamnya itu yang saya tanyakan tadi, tingkat kebocoran di dalam manajemen kita kan nggak tahu. Kok sampai menunggak pajak seperti begitu besar. Nah ini yang menjadi alasan-alasan tiket diperlambat. Faktor kita mensubsidi tiket itu memang faktor sebenarnya kalau itu semua lancar, semuanya akan lancar. Lah kalau mengenai kelonggaran penonton sekarang ini kan selama Arema Home 4 kali ya di kandang itu baik LCA ataupun ISL, itu yang menjadi faktor teman-teman ini berpikir untuk nonton terus-terusan ya.
Ya, itu yang menjadi faktor penunggakan pajak juga bisa ya. Karena target yang semestinya harus untuk penonton pertandingan lawan ini saya buat gaji pemain, ternyata tidak cukup untuk bayar pajak mungkin. Pak catat dulu Pak. Pak catat dulu Pak, nanti pajaknya berapa. Akhirnya ketemunya sampai dibulatkan menjadi 100 lebih juta. Terus kalau embel-embelnya nggak saya sebut 100 lebih juta. Itu ditutup aja, saya kira nggak ada masalah. Iya. Nah ini yang semuanya harus Transparan ya. Apa maksud saya dibenahi lagi ya, dibenahi lagi siapa yang bertanggung jawab mengenai ke dinas pendapatan, mengenai populasi tiket. Iya. Saya memang bukan pengurus Arema ya, tapi saya sejak dulu di era Mas Luki memang saya pernah ngikuti pajak sakmi ini tak kena. Oke, baik Mas Tembel. Ya. Perbincangan ini semakin menarik saja pemirsa, dan untuk itu pemirsa jangan dulu kemana-mana, tetap di 12 Pas, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.